Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk membahas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post, Dominikus Widodo. Sebelum kita melanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Korupsi bagai sel-sel kanker yang menggerogoti sekujur tubuh negeri ini. Satu berhasil diangkat, ribuan sel lain dengan cepat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tindakan korupsi melibatkan An-Nasir, dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk Lampung. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis data Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-8 kasus korupsi instansi atau provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2014 hingga 2019. Hal itu terungkap saat agenda koordinasi dan diskusi interaktif Ketua KPK dengan Gubernur se-Indonesia secara daring di Jakarta. Peringkat korupsi pertama ditempati pemerintah pusat 359 kasus, Jawa Barat 101 kasus, Jawa Timur 85 kasus, Sumatera Utara 64 kasus, DKI Jakarta 61 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 51 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, Lampung 30 kasus, Banten 24 kasus, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu hingga Papua 22 kasus. Di Lampung setidaknya ada 5 kepala daerah yang berurusan dengan KPK, yakni Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, dan Tanggamus. 4 kasus sudah divonis dan 1 masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Masih ada 3 lagi kepala daerah yang juga terjerat kasus korupsi, yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Lazimnya tindak korupsi didominasi fee pengadaan barang dan jasa. Kong kali kong itu melibatkan kepala daerah, anggota legislatif, dan pengusaha. Bentuk korupsi lain dilakukan dalam kebijakan rotasi, mutasi, rekrutmen pegawai, pemberian izin usaha, izin tambang, penggelembungan nilai proyek, dan ketuk palu pengesahan anggaran daerah. Ujaran lama menyebutkan kekuasaan itu cenderung korup. Tetapi saat ini kekuasaan dan korupsi sudah berada dalam satu tarikan nafas yang sama. Boleh jadi kasus yang terungkap hanya puncak gunung es. Ada banyak jenis korupsi lain yang sulit diproses hukum karena aparat hukum kesulitan melacak alat bukti. Dari upaya pencegahan, sebenarnya Lampung memiliki Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Sosialisasi anti korupsi dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa yang lulus pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang tidak mudah terjerumus pada tindak korupsi, sekaligus menyebarkan pengetahuan anti korupsi kepada khalayak luas. Namun, upaya pencegahan itu tidak akan efektif jika para koruptor divonis ringan. Dalam sejumlah perkara, vonis hakim belum mencerminkan efek kejut dan efek jera. Sanksi hukuman mati pun belum tentu efektif bagi para koruptor yang lebih takut miskin dan gemar merawat eksistensi. Perlu terobosan baru, semisal pemiskinan, pencabutan hak politik seumur hidup, dan hukuman kerja sosial. Oke Mas Widodo, apa yang menjadi sorotan dalam bedah tajuk Lampung Post kali ini? Dalam bedah tajuk kali ini, Lampung Post mengambil tema sanksi korupsi tanpa efek jera. Jadi korupsi di Lampung ini berat sel kanker. Sel kanker itu sudah ada di tangan, kita diangkat oleh dokter, menyebar lagi ke tangan yang lain. Diangkat di sini, menyebar lagi ke bagian tubuh yang lain, atau mungkin ke organ dalam tubuh, kita nggak tahu. Jadi korupsi di Lampung ini sudah seperti kanker aja lah.
Mereka malah, kalau dulu ada yang bilang kekuasaan itu cenderung untuk korup, tetapi bahkan sekarang itu udah nggak berlaku lagi. Yang terjadi adalah korupsi itu berada dalam satu tarikan nafas dengan kekuasaan. Jadi sudah seiring sejalan. Seperti mendarah daging begitu ya. Lalu bagaimana dengan Lampung Pos sendiri menghadapi dan juga menanggapi tentang kasus tersebut? Jadi tema tajuk ini kita pilih karena pekan lalu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melansir data bahwa Lampung itu masuk provinsi ke-8 terbesar dalam kasus korupsi. Peringkat pertama itu pemerintah pusat ya. Kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jakarta, Riau, Jawa Tengah, dan Lampung. Di Lampung ada 30 kasus. Kasus korupsi yang besar itu di Lampung setidaknya melibatkan 5 kepala daerah sebagai tersangka. 5 ini 4 dalam kasus semua dalam kasus korupsi, tapi dia statusnya OTT, operasi tangkap tangan. Sementara yang satu itu kasus yang berupa pengaduan. Cuman yang operasi tangkap tangan itu ada 5, yaitu di Mesuji, di Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Dari 5 kasus ini 4 sudah diputus, sementara 1 masih berproses di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Oke, lantas bagaimana penanganan dalam menghadapi kasus tersebut? Penanganannya secara umum sih masih kurang. Masih kurang dalam arti apa? Masih kurang dalam arti 5 kasus ini ibarat gunung es. Yang ada di dalam itu lebih besar, lebih banyak, tetapi tidak bisa diusut, tidak bisa diproses karena aparat hukum kekurangan alat bukti. Kenapa aparat hukum kekurangan alat bukti? Karena modus operandi koruptor sekarang ini kan semakin canggih. Mereka punya cara-cara tertentu untuk mengelabui aparat, untuk menghilangkan barang bukti, supaya aksi korupsi mereka tidak terlacak oleh aparat hukum. Ya. Berarti salah satunya adalah barang bukti itu sendiri yang seharusnya menjadi faktor keberhasilan dari penyelidikan, begitu ya Mas Widodo. Lantas apa nih yang menjadi faktor sulitnya penyidik mendapatkan barang bukti? Itu seperti saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini koruptor itu semakin canggih, semakin pintar menyembunyikan barang bukti. Kalau dalam istilah ini ekonominya itu tacit collusion, jadi kesepakatan diam-diam. Ada kesepakatan diam-diam yang dia tidak melalui dokumen tertulis, tidak melalui anggaran yang jelas. Di situ anggarannya misalnya dikaburkan atau seperti apa. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya ini tantangan juga bagi aparat hukum kita untuk melacak kasus-kasus korupsi di Lampung yang sebetulnya lebih besar dan melibatkan, bisa jadi bukan hanya 5 ini kalau yang benar-benar diusut ya, kemungkinan bisa akan banyak lagi kepala daerah yang bisa tersangkut kasus korupsi. Kita tahan dulu pembahasan ini Mas Widodo. Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali membahas bedah tajuk kali ini. Tetaplah bersama kami.